Musim panas ini, Anfield kembali jadi panggung drama transfer kelas dunia. Meskipun aktivitas belanja Liverpool sudah membuat banyak pihak berdecak kagum, tampaknya rencana besar mereka belum selesai. Di balik layar, klub terus bekerja keras memastikan skuad Arne Slot tetap kompetitif, atau bahkan jadi lebih menakutkan. Satu nama yang kini jadi sorotan adalah Luis Diaz. Liverpool sebenarnya ingin mempertahankannya, bahkan dua pendekatan dari Barcelona telah ditolak mentah-mentah. Bayern Munchen juga sudah diberi jawaban tegas, Diaz tidak dijual. Tapi cerita tak sesederhana itu. Barcelona belum menyerah. Setelah gagal memboyong Nico Williams yang justru memilih bertahan di Athletic Bilbao, Blaugrana kini mencarikan Diaz sebagai target utama untuk mengisi sektor sayap kiri. Dan yang mengejutkan, keinginan mereka tampaknya sejalan dengan hati sang pemain. Luis Diaz dikabarkan mulai membuka diri untuk tantangan baru. Bukan hanya karena ambisi, tapi juga karena alasan personal. Sejak datang ke Anfield pada Januari 2 tahun lalu, kontraknya nyaris tak berubah. Gajinya pun masih jauh di bawah para penyerang top Liverpool lainnya. Dalam sebuah wawancara di Kolombia, Diaz bahkan mengisyaratkan bahwa negosiasi sedang berlangsung. Ia dengan jujur menyebut bahwa bermain di Barcelona adalah impian masa kecil yang belum tercapai. Dan jika Sam Wenger benar-benar memutuskan untuk angkat kaki dari Merseyside, Liverpool sudah menyiapkan pengganti yang tak kalah sensasional, Rodrigo Goes. Laporan dari jurnalis terpercaya Graham Bailey menyebutkan bahwa The Reds sudah menjalin komunikasi dengan agen Rodrigo. Dan bukan hanya itu, pemain asal Brasil itu juga lebih tertarik melanjutkan karir di Premier League ketimbang menerima bujukan fantastis dari klub-klub Arab seperti Al Nassr. Sasha Tavolieri dari Sky Sports mengonfirmasi bahwa Rodrigo membuka pintu lebar-lebar untuk klub-klub Inggris. Liverpool pun siap bersaing dengan Arsenal dan bahkan Manchester City dalam perburuan tanda tangan sang pemain. Meski Arsenal disebut paling aktif, mereka punya satu kendala besar. Klub baru akan bergerak jika Gabriel Martinelli dijual, dan itu belum masuk dalam prioritas saat ini. Sementara itu, Manchester City memang sudah berbicara dengan agen Rodrigo, tapi belum ada tawaran resmi yang mengarah ke meja Real Madrid. Menariknya, pelatih baru Madrid, Xabi Alonso, telah memberi lampu hijau untuk kepergian Rodrigo. Alonso memang ingin melihat performa anak asuhnya itu di ajang Piala Dunia antar klub. Tapi keputusan taktik membuat Rodrigo harus tersisih dari skuad utama. Di posisi sayap kiri, Vinicius Junior dan Kylian Mbappe terlalu dominan, hingga ruang untuk Rodrigo makin sempit. Alonso menegaskan bahwa keputusannya murni teknis, namun tetap saja fakta bahwa Rodrigo tak dimainkan di laga penting menjadi sinyal jelas bahwa masa depannya di Bernabeu kian buram. Dan inilah celah yang coba dimanfaatkan Liverpool. Dengan harga sekitar 1,7 triliun rupiah, transfer ini akan jadi penutup luar biasa bagi musim panas pertama Richard Hughes sebagai direktur olahraga The Reds. Setelah mendatangkan Florian Wirtz yang memecahkan rekor klub, serta pemain-pemain potensial seperti Jeremy Frimpong, Milos Kerkez, dan Freddie Woodman, langkah berikutnya bisa jadi adalah merebut Rodrigo dari pelukan Madrid. Jika benar-benar terjadi, Anfield bisa jadi tempat terbaik bagi Rodrigo untuk tampil maksimal di posisi favoritnya, sebagai winger kiri utama, posisi yang selama ini tak pernah sepenuhnya jadi miliknya di Madrid. Sebuah skenario besar sedang disusun. Apakah ini akhir dari era Luis Diaz dan awal dari kejayaan Rodrigo di Liverpool? Bursa transfer musim panas ini masih penuh kejutan. Dan The Reds jelas belum mengangkat pena terakhirnya. Namun cerita transfer Liverpool musim panas ini tak hanya soal siapa yang masuk, tapi juga siapa yang akan pergi. Di balik geberlap kabar soal Rodrigo dan langkah berani memboyong bintang baru, ada satu nama yang pelan-pelan mulai terpinggirkan. Harvey Elliott. Gelandang muda yang begitu dicintai fans ini kini berada di persimpangan jalan karirnya. Setelah 5 tahun penuh warna sejak kedatangannya dari Fulham, Elliott dikabarkan siap mengucapkan selamat tinggal kepada Anfield demi satu hal, menit bermain yang konsisten. Di bawah kendali Arne Slot, peluangnya untuk tampil sebagai starter makin menipis.
Musim lalu, Elliott hanya 2 kali dipercaya sebagai starter di Premier League. Selebihnya, ia lebih sering datang dari bangku cadangan. Sebuah peran yang tak cukup untuk ambisi besarnya sebagai pesepak bola muda berbakat. Di saat bersamaan, penampilannya bersama timnas Inggris U21 justru memukau. Elliott tampil penuh percaya diri menunjukkan bahwa ia masih memiliki potensi luar biasa yang siap meledak. Hanya saja mungkin bukan lagi bersama Liverpool. Kontraknya masih akan berlaku hingga tahun 2027, tapi godaan dari luar datang silih berganti. Beberapa klub Premier League sudah mengantre untuk merekrutnya. Brighton, Newcastle United, dan Tottenham Hotspur termasuk yang paling serius mengejar tanda tangannya. Sementara itu, dua raksasa Bundesliga, Borussia Dortmund dan RB Leipzig juga ikut memantau situasi dari kejauhan, terpesona oleh magis yang ditunjukkan Elliott di Euro U21. Mick Brown, mantan pencari bakat kawakan yang pernah bekerja untuk Manchester United dan Blackburn Rovers, bahkan menyebut bahwa kepindahan Elliott hanyalah soal waktu. Liverpool pun tak akan melepasnya dengan harga murah. Klub disebut mematok harga lebih dari 40 juta pounds jika ada klausul pembelitannya kembali, atau di atas 50 juta pounds jika tanpa syarat tersebut. Di balik keputusan besar ini ada sebuah tekad yang membara dari Elliott, ia ingin menjadi sosok utama di tim, bukan sekedar pelapis. Dan keputusan untuk hengkang bisa jadi awal dari transformasi besar di lini tengah Liverpool. Apalagi jika rumor kepergian Luis Diaz juga benar-benar menjadi kenyataan. Satu persatu wajah lama mulai menepi, memberi ruang bagi era baru yang sedang dibangun oleh Arne Slot. Liverpool tak hanya membangun ulang skuad, tapi juga membuka lembaran baru yang penuh misteri dan mungkin kejayaan baru. Apakah Elliott akan menemukan panggung utama yang ia cari? Dan siapa yang akan menggantikan perannya di ruang ganti dan di hati para pendukung? Satu hal yang pasti, musim panas ini bukan sekedar bursa transfer biasa. Ini adalah awal dari sebuah perubahan besar di Anfield. Drama transfer Liverpool terus berlanjut. Setelah kabar kepergian Luis Diaz dan Harvey Elliott, kini giliran Darwin Núñez yang jadi sorotan. Striker asal Uruguay itu dikabarkan makin dekat ke Napoli. Klub Serie A tersebut telah menjadwalkan pertemuan penting malam ini antara Direktur Olahraga Gio Panimana dan agen Núñez, Pali Ramadani. Menurut laporan media Italia area Napoli, pertemuan ini akan membahas serius peluang Núñez hijrah ke Italia. Meski AC Milan juga tertarik, Napoli sejauh ini yang paling konkret. Mereka sudah melayangkan tawaran awal senilai sekitar 854 miliar rupiah kepada Liverpool. Tapi belum ada tanda bahwa Napoli mau menaikkan tawaran tersebut. Sementara itu, Liverpool disebut ingin segera menuntaskan urusan Núñez karena mereka tengah mengincar Hugo Ekitike dari Eintracht Frankfurt yang dihargai lebih dari 1,7 triliun rupiah. Di sisi lain, Núñez yang sudah bermain hampir 150 kali untuk The Reds dinilai belum memenuhi ekspektasi. Kritik terus mengarah padanya karena ketidakkonsistenan dan kegagalan memanfaatkan peluang emas. Arne Slot disebut ingin mencari sosok penyerang yang lebih cocok dengan sistemnya, yang bisa mencetak gol secara reguler dan konsisten di Premier League. Bahkan mantan pelatih Núñez, Fabian Coito, pernah bilang bahwa Liverpool belum memaksimalkan potensi sang striker. Dengan suasana Anfield yang masih diselimuti duka atas kepergian Diogo Jota, Liverpool kini punya pekerjaan besar di lini depan. Dan jika kesepakatan tercapai malam ini, lembaran baru Núñez akan dibuka di Napoli, sementara Anfield kembali kehilangan satu wajah familiar.